Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafid dari kelas Teknologi Informasi 1B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas konsep TI, yaitu penerapan teknologi cloud computing. Oke, sebelum itu kita bahas dulu apa itu cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang mengolah sumber daya komputasi lewat jaringan internet, sehingga dapat menghubungkan antara komputer satu dengan yang lain. Apabila dilihat dari istilahnya sendiri, cloud computing artinya komputasi awan. Nah, awan di sini maksudnya adalah jaringan internet, sehingga internet berperan menjadi pusat data dan informasi milik pengguna. Teknologi cloud computing memudahkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server sesuai layanan yang sudah disediakan oleh cloud computing. Kita lanjut. Di sini ada beberapa manfaat dari cloud computing itu sendiri. Yang pertama, menghemat biaya di bidang infrastruktur IT. Yang kedua, fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan spesifik konsumen. Ketiga, alur kerja dan sistem kerja menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Mudah dalam manajemen dokumen dan data penting perusahaan. 5. Lebih hemat waktu. 6. Skalabilitas tinggi. Jadi, kamu dapat melakukan scale up tanpa perlu membangun infrastruktur yang besar. 7. Cepat dalam pemulihan saat terjadi bencana atau disaster recovery plan. Kemudian di sini ada 3 jenis layanan dari cloud computing. Yang pertama ada SaaS atau Software as a Service. Sesuai namanya, layanan cloud computing jenis ini disediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak. Contohnya adalah Google Docs dan Spreadsheet serta Adobe Creative Cloud. Pada praktiknya, Anda hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut tanpa perlu mengerti di mana data disimpan atau bagaimana aplikasi dikelola. Hal-hal tersebut sudah termasuk dalam layanan yang diberikan oleh penyedia software as a Service. Melalui SaaS, Anda dapat mengakses software atau aplikasi dengan mudah tanpa perlu menyediakan storage perangkat Anda khusus untuk menyimpan aplikasi tersebut. Penyedia layanan juga akan menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi miliknya. Dengan begitu, Anda bisa fokus dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut. Yang kedua, ada PaaS atau Platform as a Service. Layanan cloud computing jenis ini hadir dalam bentuk platform yang dapat Anda gunakan untuk membuat aplikasi. Jika dianalogikan, PaaS memungkinkan Anda untuk menyewa rumah dan berbagai lingkungannya. Atau kalau dalam IT itu network, database engine, sistem operasi, framework aplikasi, dan sebagainya untuk membantu berjalannya aplikasi yang Anda buat. Sebagai penyewa, Anda tak perlu memikirkan pemeliharaan rumah tersebut karena penyedia layanan platform as a Service lah yang akan melakukannya.
sehingga Anda dapat fokus mengembangkan aplikasi yang Anda buat di rumah tersebut. Contoh penyedia PaaS ini adalah IBM Bluemix. Pada layanan tersebut, Anda dapat membuat aplikasi sendiri dengan berbagai fitur yang telah tersedia. Idealnya, fitur utama dari PaaS adalah skalabilitas yang tinggi. Jadi, semakin banyak pengguna aplikasi Anda, penyedia PaaS akan secara otomatis membantu aplikasi Anda untuk dapat melayani jumlah pengguna tersebut. Yang ketiga ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Pada IaaS, penyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi atau cloud computing yang lengkap mulai dari server, jaringan, storage, hingga ruang data center. Sederhananya, ketika menggunakan IaaS, Anda sebenarnya sedang menyewa komputer virtual yang masih kosong. Setelah disewa, Anda bisa menambahkan komponen komputasi seperti CPU, RAM, storage, public IP, dan lain sebagainya. Hal itu untuk membangun komputer virtual yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan menggunakan layanan IaaS, Anda tak perlu memberi perangkat komputer fisik dan juga memikirkan pengelolaannya. Kabar baiknya lagi, IaaS memungkinkan Anda untuk melakukan konfigurasi komputer virtual tersebut secara mudah, cepat, dan praktis. Misalnya, jika komputer virtual menampung data lebih dari kapasitas yang tersedia, Anda bisa menambahkan RAM atau storage dengan cepat. Oke, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu penerapan teknologi cloud computing di bidang kesehatan. Cloud computing dapat diterapkan pada berbagai bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Saat ini ada salah satu teknologi yang tengah dikembangkan dalam bidang kesehatan, yaitu telemedicine. Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan dokter berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan berbagai macam layanan pengobatan melalui media internet. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya via online. Telemedicine dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu banyak orang dengan beragam masalah kesehatan. Sangat banyak manfaat yang ditawarkan dalam penggunaan telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya, dan tenaga. Artinya, pasien tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke rumah sakit yang menghabiskan banyak waktunya di perjalanan. Biaya bahan bakar dan fisik bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter. Cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya email atau bahkan video conference dan lain sebagainya. Adapun manfaat lain yang ditawarkan yakni mengatasi persebaran tenaga medis atau ahli kesehatan. Dokter yang sudah profesional yang persebarannya tidak merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Intinya, dengan telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dan melakukan pengobatan jarak jauh dengan dokter ahli yang ia percayai, mampu untuk membantu permasalahannya. Itulah salah satu penerapan teknologi cloud computing di bidang kesehatan. Selanjutnya kita akan mengarah ke penerapan teknologi cloud computing di bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, peran cloud computing ini sangatlah penting untuk majunya dunia pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi saat ini,
mulai bermunculan terobosan-terobosan yang baru, khususnya pada dunia pendidikan saat ini, seperti adanya e-book. E-book itu adalah singkatan dari electronic book. Lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah maupun kampus sudah tidak lagi membutuhkan media buku dalam proses belajar mengajar. Para siswa atau mahasiswa hanya tinggal mengunduh e-book atau electronic book tersebut melalui internet. Nah, dari sini para siswa atau mahasiswa sudah tidak lagi harus mengeluarkan dana untuk membeli buku. Mereka cukup langsung mengunduh materi yang tersedia di e-book atau electronic book melalui internet. Dengan ini, cloud computing sudah dapat meminimalkan anggaran dana pengeluaran para pelajar yang memanfaatkan e-book. Penerapan cloud computing dalam bidang pendidikan pastinya berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar dengan cara pengaksesan file di server menggunakan internet. Namun dengan adanya cloud computing, kini antara pengajar maupun pelajar dapat melakukan belajar mengajar di mana saja. Google adalah salah satu perusahaan yang memanfaatkan keadaan saat ini. Google menciptakan teknologi baru yang bernama GAVE atau Google Apps for Education. Salah satu produknya adalah Video for Education. Google Video memungkinkan kita untuk hosting dan sharing video di internal lembaga pendidikan, sehingga para tenaga pengajar harus melakukan tatap muka, dan para pelajar pun dapat mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya menggunakan PC, Google Video ini pun dapat diakses di device atau perangkat apa saja, selama perangkat tersebut terhubung melalui internet. Selain Google Meet, juga ada sebuah aplikasi Zoom Meeting yang sama-sama fungsinya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Dan itulah salah satu penerapan teknologi cloud computing di bidang pendidikan. Selanjutnya kita akan mengarah ke penerapan teknologi cloud computing di bidang transportasi. Penerapan cloud computing dalam bidang transportasi memberikan pengaruh positif. Dengan menggunakan cloud computing dapat meningkatkan layanan, khususnya percepatan dan kemudahan layanan kepada para pengguna jasa. Salah satunya penerapan cloud computing pada bidang transportasi dilakukan oleh BUMN Garuda Indonesia. Penggunaan internet berbasis cloud computing akan memberikan benefit bagi Garuda Indonesia, khususnya meningkatkan kapasitas penyimpanan data perusahaan tanpa harus mengeluarkan tambahan biaya untuk investasi pembelian peralatan tambahan. Data juga dapat diakses secara real-time, kapanpun dan dimanapun oleh karyawan karena terkoneksi dengan internet. Selain itu, data juga lebih terjamin keamanannya apabila disimpan secara on-cloud. Keamanan data perusahaan terlindungi khususnya ketika terjadi bencana alam. Penerapan teknologi cloud computing oleh karyawan saat ini telah memberikan manfaat berupa penghematan waktu dalam bekerja, sehingga meningkatkan produktivitas karyawan, dan akan meningkatkan fleksibilitas dalam mengakses data, khususnya bagi lebih dari 3.500 awak pesawat Garuda Indonesia yang sangat mobile dan tersebar di seluruh dunia. Tentunya ini akan meningkatkan efisiensi pola kerja ke tingkat yang lebih baik. Selain itu, hal ini juga akan mendukung upaya Garuda Indonesia untuk menjalankan program efisiensi untuk meningkatkan layanan.
Garuda Indonesia saat ini telah memanfaatkan layanan data on cloud dalam berbagai aspek operasional perusahaan, antara lain layanan Passenger Service System atau PSS, khususnya reservasi, check-in, Garuda Miles, keuangan, layanan penjadwalan, dan rotasi seluruh pesawat dan awak pesawat Garuda Indonesia. Baik, itu adalah salah satu penerapan teknologi cloud computing dalam bidang transportasi. Sekian dulu penjelasan atau presentasi materi dari saya tentang penerapan teknologi cloud computing. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.